Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mengucapkan rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya itu Mas Lohan Muhammad, lokal ilmu hukum C semester 5. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang aplikasi komputer, materinya itu pertama tentang penjelasan tentang teknologi, kedua penjelasan tentang komputer, dan yang ketiga penjelasan tentang hardware, software, dan brandware. Yalah, materi utama itu tentang teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian menurut William dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi kecepatan yang tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kemudian masuk materi yang kedua, itu tentang komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Terus masuk ke yang ketiga, itu tentang komponen-komponen komputer. Komponen komputer ada 3 bagian. Pertama, hardware, software, dan brandware. Hardware yaitu perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemrosesan, maupun perangkat pengeluaran. Berdasarkan fungsi komponen perangkat keras dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu input device, yaitu unit memasukkan. Perangkat ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah agar menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan. Fungsi lain dari input device selain untuk memasukkan sebuah data juga dapat digunakan untuk memasukkan perintah. Berdasarkan fungsinya, input device dibagi menjadi 2, yaitu peralatan input secara langsung, yaitu alat input yang jika dimasukkan secara langsung akan diproses oleh alat pemroses tanpa memerlukan media lain. Contohnya seperti keyboard, mouse, lightband, digitizer, grafik, tablet, scanner, dan lain-lain. Yang kedua itu ada perangkat input secara tidak langsung, yaitu alat input yang menggunakan media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya seperti punset, card, disket, hard disk, dan lain-lain. Terus ada processing device atau unit proses. Komponen ini biasanya kita temukan di salah satu perangkat komputer
yaitu pada CPU. CPU ini berisi beberapa komponen pemrosesan pada komputer yang menjadi otak dari komputer. Berikut ini beberapa perangkat yang termasuk unit proses seperti motherboard, prosesor, dan power supply. Terus kemudian ada storage device. Storage device adalah komponen yang berfungsi tempat penyimpanan data di dalam komputer. Data ini dapat berupa data user, data aplikasi, dan berbagai data. Storage sendiri terdiri dari dua macam, yaitu internal storage dan external storage. Internal storage itu seperti hard disk dan RAM, sedangkan external storage seperti CD, DVD, dan flash disk. Terus ada output device atau unit keluar. Output device adalah komponen keluaran komputer yang dapat menampilkan data atau informasi yang telah diolah sebelum oleh komputer, seperti monitor, speaker, dan printer. Terus masuk kepada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dapat digunakan tetapi tidak bisa disentuh secara langsung. Software secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu software system. Merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh, seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Terus ada software aplikasi, adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data seperti web, browser, software office, game, dan lain-lain. Terus ada software tambahan, adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware seperti data recovery disk, defragmenter, screen saver, backup, dan lain-lain. Yang terakhir masuk pada brandware. Komputer yang ditutup komponen terakhir yang menutup serangkaian komponen sistem komponen dalam brandware. Brandware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brandware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan dan dijalankan oleh manusia. Jadi brandware merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Contohnya seperti programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Mungkin apabila ada kata-kata dan penjelasan yang kurang mengerti, saya minta maaf karena saya juga baru belajar. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.